Selanjutnya akan kita bahas tentang bilangan 0 dan sifat-sifatnya. Nah, di sini yang pertama, pengertian tentang bilangan 0 ini ya, kita memperoleh bilangan 0 ini tentang konteks dari himpunan ini. Bilangan 0 ini menyatakan banyaknya anggota himpunan kosong ya. Himpunan kosong itu tidak memiliki anggota atau 0 anggotanya, sehingga A himpunan kosong artinya banyaknya anggota A itu 0. Kemudian yang kedua, terkait dengan perkalian dengan 0, misalkan ada pertanyaan 0 kali 4 itu hasilnya berapa. Ini bisa kita jelaskan dengan beberapa cara, diantaranya yang pertama dengan pola bilangan. Misalkan kita punya 3 kali 4 hasilnya 12. Di bawahnya itu 2 kali 4 kita punya 8. 1 kali 4 hasilnya 4. Ini kan polanya 12, 8, 4 berkurang 4 berkurang 4 ya. Selanjutnya di bawahnya itu ada 0 kali 4 dikurangi 4 ya, nanti hasilnya 0. Kemudian selanjutnya selain pola bilangan juga dengan sifat komutatif ya, yaitu misalkan kita punya 4 kali 2 itu sifat komutatif perkalian sama dengan 2 kali 4. 3 kali 6 sama dengan 6 kali 3. 3 kali 1 ya, ini kan definisi dari perkalian. 3 kali 1 itu sama dengan 1 tambah 1 tambah 1, penjumlahan berulang. Ini sama dengan sifat komutatifnya sama dengan 1 kali 3. Kemudian 4 kali 0 itu artinya 0 tambah 0 tambah 0 tambah 0, penjumlahan berulang 4 kali. Kemudian sifat komutatifnya 4 kali 0 ini sama dengan 0 kali 4 ya, hasilnya 0 tambah 0 tambah 0 tambah 0 tadi hasilnya 0, sehingga kita memperoleh 0 kali 4 sama dengan 4 kali 0 sama dengan 0. Berikutnya sifat bilangan 0 dalam pembagian ya, pembagian dengan 0. Nah, misal ada pertanyaan 4 dibagi 0 itu sama dengan berapa. Nah, di sini kalau yang familiar kita ketahui, pembagian itu tidak boleh dengan 0 ya, tidak boleh dengan 0. Ini mengapa? Nah, kita coba selidiki. Pertanyaan 4 dibagi 0 sama dengan berapa ini bisa kita jelaskan dengan pengertian dari operasi pembagian. Operasi pembagian itu merupakan inverse dari operasi perkalian. Kalau kita punya 10 dibagi 2 itu kita tahu hasilnya 5, karena 5 kali 2 hasilnya 10 ya, sebagai inverse perkalian tadi. Selain itu, kalau kita punya 0 dibagi 4 itu hasilnya 0, karena 0 kali 4 sama dengan 0. Nah, sekarang kalau kita punya 4 dibagi 0, kita misalkan hasilnya n, maka n kali 0 nanti harus sama dengan 4. Nah, di sini yang jadi masalah, siapakah n bilangan itu? Kalau dikalikan 0 nanti hasilnya 4. Nah, persamaan n kali 0 sama dengan 4 ini tidak mempunyai penyelesaian ya, karena itu persamaan yang kita buat atau pertanyaannya tadi 4 dibagi 0 yang kita misalkan sama dengan n ini juga tidak mempunyai penyelesaian, karena
n kali 4, nah n kali 0 sama dengan 4, n nya tidak bisa kita temukan, sehingga di sini pembagian ini 4 bagi 0 hasilnya tidak didefinisikan, atau pembagian dengan 0 tidak didefinisikan. Jadi ada syarat dari operasi pembagian, tidak boleh dibagi dengan 0. Kemudian, nah ini lagi ada yang kasus lain sifat dari bilangan 0. Misalkan pertanyaannya 0 dibagi 0 sama dengan berapa. Nah, kalau tadi sudah jelas, karena tidak boleh dibagi dengan 0 karena alasannya tadi. Nah, sekarang kalau 0 bagi 0, ini kira-kira bagaimana untuk membuktikan atau menunjukkan nanti seperti apa hasilnya. Nah, misalkan kita buat lagi 0 dibagi 0 ini sama dengan n, maka kita akan memperoleh sebagai inverse dari pembagian, yaitu perkalian, maka nanti n kali 0 harus sama dengan 0. Nah, di sini kita memperoleh fakta bahwa n itu nanti bisa diisi oleh berapa saja. Kita masukkan n nya sama dengan min 6, benar, min 6 kali 0 sama dengan 0. Kemudian kita juga bisa masukkan misalkan n sama dengan setengah, setengah kali 0 juga sama dengan 0. Nah, kita bisa memasukkan setiap bilangan real. Nah, nanti kalau kita masukkan sebagai n di sini, hasilnya n kali 0 semuanya hasilnya 0. Nah, itu maka di sini 0 dibagi 0 itu tidak tunggal, atau bisa dikatakan ini Pak, 0 kali 0 dikatakan sebagai bentuk tak tentu. Nah, itu beberapa sifat dari pembagian dengan 0. Nah, selain tadi, sekarang misalkan soalnya diganti 3 pangkat 0 sama dengan berapa. Ini menjadi salah satu dari sifat dari bilangan 0. Kita coba selesaikan dengan pola bilangan yang kita ketahui. Misalkan 3 pangkat 3 itu 27, 3 pangkat 2 itu 9, 3 pangkat 1 itu 3. Kita lihat pola yang dihasilkan, 27 ke 9 itu dibagi 3, 9 ke 3 itu dibagi 3, maka 3 pangkat 0. Nah, nanti kita bisa menemukan 3 pangkat 0, 3 dibagi 3, nanti hasilnya 1. Selain dengan pola bilangan, juga bisa kita temukan dengan sifat perpangkatan. Nah, misalkan 3 pangkat 0 ini kita misalkan sebagai 3 pangkat 2 dibagi 3 pangkat 2. Itu kan kalau sifat dari eksponen ya, sifat-sifat eksponen, 3 pangkat A atau A pangkat M dibagi A pangkat N itu kan A pangkat M dikurangi N. Ini 2 dikurangi 2 itu kan sama dengan 0. Nah, ini 3 pangkat 2 dibagi 3 pangkat 2, bilangan yang sama, hasilnya 1. Itu jadi kesimpulannya 3 pangkat 0 sama dengan 1. Kemudian sekarang kalau ini tidak seperti sifat dari bilangan 0 ya, tetapi mungkin nanti diperlukan 3 pangkat min 2 hasilnya berapa. Ini bisa kita temukan dengan pola bilangan. 3 pangkat 2 9, 3 pangkat 1 3, 3 pangkat min 1 berapa? Nah, itu nanti tadi kita temukan 3 pangkat 0 itu kan 1 ya, 3 dibagi
3, 1. Berarti 3 pangkat min 1 itu 1 dibagi 3, 1/3. Sehingga nanti 3 pangkat min 2 itu nanti 1/3 dibagi 3. Nah, coba kita tuliskan. Ini kan tadi kita punya 3 pangkat 0 itu sama dengan 1. Sehingga di sini 1 dibagi 3 atau 1/3 ya. Sehingga di sini 1/3 dibagi 3 ya, nanti hasilnya 1/9. Selanjutnya dengan sifat perpangkatan juga bisa kita temukan 3 pangkat min 2 itu sama dengan 3 pangkat 1 dikurangi 3. Hasilnya ini sifatnya ini 3 pangkat 1 dibagi 3 pangkat 3. Dari perpangkatan ini kita peroleh seperti ini, 3 pangkat 1 dibagi 3 pangkat 3. Nah, kita dapatkan 1/3 pangkat 3 kuadrat atau 1/9. Nah, tadi hasilnya sama. Kemudian yang terakhir dari sifat-sifat bilangan 0, kita misalkan punya pertanyaan 0 pangkat 0 berapa. Nah, coba pertanyaan ini dapat dijelaskan dengan cara seperti ini. Tadi kan kita punya 0 pangkat 0 ya, itu bisa kita jelaskan dengan perpangkatan 0 pangkat 3 dikurangi 3 ya, sehingga dari sifat yang kita ketahui bisa kita peroleh 0 pangkat 3 dibagi 0 pangkat 3, atau nanti hasil terakhirnya 0/0. Tadi seperti yang sifat yang berapa tadi, kedua dari pembagian ya, hasilnya nanti tak tentu ya, 0 pangkat 0 atau 0/0 nanti merupakan bentuk tak tentu. Nah, di sini nanti bisa dicek perkalian atau pembagian yang kedua. Nah, ini nanti untuk memperoleh wawasan yang lebih, coba nanti Anda bisa mengunjungi dari beberapa link berikut. Ini yang menunjukkan terjadi perbedaan pendapat dari kasus yang terakhir ini 0 pangkat 0. Yang pertama di sini di YouTube itu, tidak hanya di YouTube ya, tapi ini ada ringkasan, ada 3 hasil dari 0 pangkat 0. Yang pertama nanti ada yang menunjukkan 0 pangkat 0 nanti itu hasilnya 1 ya, dengan pola bilangan ya, bilangan berapapun dipangkatkan 0 nanti hasilnya 1. Kemudian yang kedua hasilnya nanti 0 pangkat 0 itu nanti hasilnya 0 ya, karena 0 dipangkatkan berapapun katanya hasilnya tetap 0. Terus yang terakhir tidak didefinisikan atau yang terkait dengan hasil yang ini yang merupakan bentuk tak tentu ya. Kemudian ini ada satu
lagi dari YouTube ini tegas ya. Nanti apakah nanti 0/0 itu hasilnya 1 ya, nanti kira-kira hasilnya seperti apa Anda bisa lihat. Terus yang terakhir nanti ini ada dari Blogspot ya, yang menuliskan hasil kajiannya dari 0/0 yang dikerjakan dengan beberapa operasi yang ada dalam matematika ya. Nanti bisa dilihat nanti hasilnya kira-kira yang apa yang menurut kajian ini dianggap benar begitu ya. Nah, sehingga di sini dari beberapa kasus ini maka kita di operasi pembagian itu ada pembatasan ya. Pembagian dengan bilangan nol itu tidak didefinisikan. Oke, itu ada dari beberapa sifat bilangan nol. Silakan selanjutnya bisa dicari wawasan yang lebih, kemudian beberapa masalah yang diberikan silahkan diselesaikan secara mandiri ataupun berkelompok. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebih saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.